Spanyol adalah negara ketiga di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada tahun 2005. Bahkan Spanyol disebut-sebut sebagai penganut dan pendukung hak LGBTQ terbesar di dunia. Kota-kota Spanyol seperti Madrid, Barcelona, Valencia, dan Malaga adalah rumah bagi banyak parade dan festival LGBTQ. Tidak hanya itu, Spanyol juga tidak memiliki undang-undang nasional yang melarang ketelanjangan di depan umum. Tidak heran jika negara ini memiliki pantai-pantai yang membebaskan pengunjungnya untuk tidak berpakaian. Meski tidak ada undang-undang nasional yang melarang ketelanjangan, namun ketelanjangan tetap dianggap tidak pantas di banyak tempat umum di Spanyol. Selain itu, hukum kriminal Spanyol juga tidak mengatur tentang masalah prostitusi, tetapi beberapa aktivitas yang berhubungan dengan prostitusi seperti mucikari dianggap ilegal di sana. Dengan kata lain, pemerintah Spanyol melegalkan prostitusi jika dilakukan secara mandiri tanpa mucikari. Film dewasa legal untuk diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh orang dewasa di Spanyol. Hukum Spanyol menjamin kebebasan berekspresi, termasuk dalam industri kreatif seperti film dewasa, selama tidak melanggar undang-undang tertentu. Semua partisipan dalam produksi film dewasa harus berusia minimal 18 tahun, dan yang melibatkan anak di bawah umur sangat dilarang dan dianggap sebagai kejahatan serius. Industri pornografi di Spanyol cukup berkembang. Bahkan Spanyol memiliki beberapa studio besar yang beroperasi dalam memproduksi industri film dewasa ini. Meski begitu, beberapa kelompok feminis dan organisasi keagamaan mengkritik industri pornografi, sementara kelompok lain mendukungnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Orang Spanyol terkenal santai. Bahkan menurut sebuah laporan yang dikeluarkan oleh OECD pada tahun 2013 yang lalu, dilaporkan, rata-rata orang Spanyol lebih suka menghabiskan 16 dari 24 jam setiap hari untuk bersantai, termasuk makan, minum, dan tidur. Di Spanyol, ada kebiasaan untuk bekerja lebih lama dengan jam makan siang yang lebih panjang yang dikenal dengan tradisi siesta, yaitu istirahat setelah makan siang. Tidur siang masih menjadi bagian penting dari kehidupan orang Spanyol. Bahkan banyak toko atau tempat usaha yang sengaja menutup tokonya untuk tidur siang sejenak. Spanyol memiliki harapan hidup rata-rata tertinggi kedua di dunia setelah Jepang, yaitu 82,4 tahun. Spanyol yang juga dikenal sebagai Andalusia, terletak di semenanjung Iberia yang menjadi penghubung antara benua Eropa dan Afrika. Spanyol adalah satu-satunya negara Uni Eropa yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara Maroko di Afrika. Kota otonom Ceuta di Afrika Utara adalah wilayah Spanyol yang memiliki perbatasan fisik dengan Maroko. Ibu kota negara ini adalah Madrid, dengan populasi perkiraan tahun 2023 sebanyak 47.900.000 jiwa, dan Spanyol menempati populasi terbesar kelima di Eropa. Spanyol adalah negara terbesar keempat di benua biru Eropa, dan menjadi salah satu tujuan wisata paling banyak dikunjungi di dunia. Bahkan pada tahun 2023, negara ini menerima 85,1 juta wisatawan, yaitu 2 kali lipat lebih banyak dari populasi negaranya. Bahasa Spanyol adalah bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia setelah bahasa Mandarin, terutama di negara-negara Amerika Latin seperti Meksiko, Amerika Serikat, Argentina, Chili, Costa Rica, El Salvador bahkan Filipina. Menariknya, Spanyol sendiri hanya berada di urutan ketiga di dunia, dengan populasi berbahasa Spanyol terbesar setelah Meksiko dan Amerika Serikat. Spanyol adalah salah satu negara ekonomi terbesar di dunia yang saat ini berada di peringkat 14 dunia. PDB keseluruhan Spanyol yaitu 1,427 triliun dolar Amerika, dan PDB per kapitanya mencapai 30.104 dolar Amerika. Jika dihitung per penduduk, dengan memperhitungkan paritas daya beli, maka Spanyol masuk dalam daftar negara terkaya di dunia di urutan ke-39. Akan tetapi yang mengejutkan, otoritas pajak Spanyol memperkirakan 1/4 dari PDB Spanyol berasal dari pasar gelap. Aktivitas pasar gelap mencakup berbagai bentuk ekonomi ilegal, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan, pekerjaan tanpa kontrak resmi, serta berbagai transaksi ilegal lainnya. Meskipun tergolong negara kaya, namun tingkat pengangguran di Spanyol merupakan yang tertinggi kedua di Eropa setelah Yunani. Tingkat pengangguran di Spanyol berada di kisaran 11% dari total populasinya pada tahun 2024. Selain itu, menurut data dari Eurostat, sekitar 26% populasi Spanyol berisiko mengalami kemiskinan atau pengucilan sosial sebanding dengan angka di Yunani. Krisis perumahan dan tingginya biaya hidup telah menyebabkan peningkatan jumlah tunawisma di Spanyol sebesar 24% sejak 2012, dengan sekitar 28.000 orang saat ini mengalami tunawisma. Memang secara umum,
biaya hidup di Spanyol relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara seperti Jerman, Inggris, atau Prancis. Untuk individu yang memiliki rumah sendiri, biaya hidup bulanan mereka diperkirakan sekitar 906 euro atau sekitar 14,8 juta rupiah per bulan. Dan bagi individu yang membayar sewa, biaya hidup bulanan dapat mencapai 1.800 euro hingga 2.500 euro, atau sekitar 30 juta rupiah hingga 42 juta rupiah per bulan tergantung pada lokasi dan gaya hidup. Untuk pendapatan bulanan, rata-rata para pekerja di Spanyol memiliki pendapatan sekitar 2.000 euro hingga 2.500 euro per bulan, atau sekitar 33 juta rupiah hingga 42 juta rupiah per bulan, belum termasuk pajak. Dan untuk upah minimum bulanan di Spanyol untuk tahun 2024 adalah sekitar 1.080 euro untuk pekerja penuh waktu dan di sektor swasta. Spanyol termasuk dalam kategori negara maju, namun tingkat kemiskinan dan penganggurannya yang relatif tinggi tidak mengurangi status Spanyol sebagai negara dengan ekonomi maju. Spanyol adalah satu dari 4 negara di dunia yang memiliki lagu kebangsaan tanpa lirik atau kata-kata. Lagu kebangsaan negara Spanyol yang berjudul Marcha Real hanya berupa musik dan melodi tanpa lirik. Lagu ini dulunya pernah memiliki 2 macam lirik pada masa pemerintahan Raja Alfonso XIII dan era kepemimpinan Jenderal Francisco Franco. Namun tak satu pun dari kedua lirik itu diakui secara resmi oleh pemerintah Spanyol. Dan pemerintah Spanyol akhirnya memutuskan untuk menggunakan lagu kebangsaan tanpa susunan lirik pada tahun 1978, meskipun baru diakui secara resmi pada tahun 1997. Spanyol dulunya pernah menjadi negara kekuasaan Islam selama 8 abad, yang dikuasai oleh bangsa Moor dari Arab Afrika. Meskipun sekarang agama Kristen Katolik Roma telah menjadi agama mayoritas di sana, namun bukti kejayaan Islam di negara ini begitu mudah untuk ditemui. Dalam sejarahnya, Kerajaan Andalusia pernah membangun peradaban Muslim di Spanyol. Sayangnya, setelah penaklukan Spanyol oleh raja-raja Katolik sekitar abad ke-11 hingga ke-15, Muslim di Spanyol menjadi terpinggirkan. Tidak heran, pengaruh Islam di negara ini masih banyak tertanam dalam masyarakat Spanyol, termasuk budaya, makanan, musik, dan arsitektur. Beberapa peninggalan kerajaan Islam di Spanyol yang paling terkenal adalah Istana Alhambra, Benteng Alcázar, Kastil Almodoval, Masjid Cordoba, dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, lebih dari 4.000 istilah Arab dan frasa bahasa Arab, banyak yang terserap ke dalam bahasa Spanyol. Banyak kota di Spanyol yang namanya diawali kata al, yang juga berasal dari bahasa Arab, seperti Almeria, Albarracin, dan Alicante. Selain itu, nama kota Madrid juga disebut-sebut berasal dari bahasa Arab, yaitu Maghrib, yang artinya tempat banyak sungai. Bangsa Moor juga maju dalam bidang kedokteran, sains, dan astronomi. Sehingga istilah Arab seperti algebra, alkohol, chemistry, nadir, alkalin, dan cipher masuk ke dalam bahasa Spanyol. Bahkan istilah-istilah seperti checkmate, influenza, tipon, orange, dan kabel juga dapat dilacak bahwa asal-usulnya berasal dari bahasa Arab. Sebuah gereja katedral di kota Barcelona yang bernama Basiliki i Temple Expiatori de la Sagrada Familia adalah gereja terlama dalam proses konstruksinya di dunia. Masa pembangunan gereja yang didesain oleh Antoni Gaudi ini sudah berjalan lebih dari 130 tahun lamanya. Gereja ini mulai dibangun pada tahun 1882, dan hingga saat ini belum juga selesai. Pemerintah Spanyol telah menargetkan gereja ini selesai pada tahun 2026 mendatang. Meski belum siap, konstruksi gereja ini telah menarik jutaan wisatawan untuk berkunjung ke sana, karena memang gereja ini terlihat megah meskipun belum selesai. Spanyol memiliki festival-festival besar yang sudah terkenal di dunia yang mereka sebut dengan fiestas atau pesta. Di antaranya Festival La Tomatina, Festival San Fermin, dan Festival Las Fallas. Festival La Tomatina adalah festival melempar tomat sebanyak mungkin ke peserta festival yang diadakan di kota kecil Bunol, dekat Valencia pada setiap bulan Agustus. Asal-usul La Tomatina tidak jelas, tetapi diakini berawal ketika seorang pemuda yang marah dan mulai melempar tomat ke teman-temannya dan mengundang lebih banyak orang yang bergabung, dan lahirlah sebuah tradisi yang dimulai pada pertengahan abad ke-20. Festival ini pernah dilarang oleh pihak berwenang setempat, namun dipulihkan kembali pada tahun 1957 karena diprotes masyarakatnya. Selanjutnya Festival San Fermin, yaitu festival lari banteng. Lari dan adu banteng sebenarnya adalah tradisi Spanyol yang berasal dari abad ke-14. Acara lari banteng ini diadakan di kota Pamplona yang menampilkan sebanyak 20.000 peserta setiap tahunnya.
Meskipun tergolong ekstrim yang bisa membuat cedera dan kematian akibat dari acara ini, namun festival ini terus diadakan setiap tahun. Festival selanjutnya Las Fallas, bisa dibilang yang terbesar dan terpenting di Spanyol, tepatnya di kota Valencia. Festival ini digelar meliputi acara kembang api, minum, menari, dan parade di seluruh jalan-jalan kota. Perayaan khusus ini berlangsung selama berhari-hari dan juga melibatkan pembakaran kayu, mempertahankan tradisi nenek moyang. Spanyol merupakan rumah bagi restoran tertua di dunia. Restoran Botín di Spanyol dikenal sebagai restoran tertua di dunia yang diberikan oleh Guinness World Records dan telah berdiri sejak tahun 1725. Selain itu, Spanyol juga memiliki lebih banyak bar daripada negara Uni Eropa lainnya.